Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel 3 Kantata. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal kompetensi teknis untuk kalian yang sedang mempersiapkan diri mengikuti tes CPNS dan P3K. Sebelumnya selamat buat kalian yang sudah lolos administrasi. Semoga dengan mengikuti atau menyaksikan video ini kalian bisa berhasil lulus dalam tes CPNS. Selamat menyimak. Soal yang pertama. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri merupakan aliran dari teori. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada konstruktivis, behavioristik, humanistik, sibernetik, dan kognitivistik. Jawaban yang paling tepat untuk teori itu adalah A, konstruktivis. Kita lihat pembahasannya. Teori belajar konstruktivistis memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Shang 1986. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Kemudian soal nomor 2, apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari, kita lihat pilihannya di sini ada konseptualisasi, conditioning, trial and error, stimulus respon, shaping. Jawaban yang paling tepat adalah C, trial and error. Mari kita lihat pembahasannya. Metode coba-coba merujuk kepada upaya atau metode untuk mencapai sebuah tujuan melalui berbagai macam cara. Upaya ini yang dilakukan beberapa kali hingga akhirnya mendapat cara yang paling sesuai. Kesalahan atau kekeliruan dicatat untuk dievaluasi dan sebagai bahan pembelajaran. Soal nomor 3, peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan A, visual spasial, B, verbal linguistik, C, naturalis, D, logis matematis, E, kinestetis. Yang paling tepat adalah D, logis matematis. Pembahasannya di sini ada beberapa macam kecerdasan. Visual spasial, gemar bermain puzzle dan pandai menggambar. Kemudian ada kecerdasan interpersonal, yaitu dengan cara membina hubungan baik dengan orang sekitarnya dan pintar dalam berbicara. Kemudian ada kecerdasan natural, itu anak yang senang menjelajahi dan menelusuri alam terbuka. Ada kecerdasan linguistik verbal, menulis dan berbicara adalah dua hal yang digunakan untuk mengekspresikan diri. Kemudian ada kinestetik, anak yang atletis dan pandai menari atau gerak ya di sini. Kemudian ada kecerdasan intrapersonal, senang menganalisis ide-ide sendiri maupun hubungan dengan orang lain ya. Kemudian ada kecerdasan logika matematika. Di sini mungkin kecerdasan
yang paling mudah terlihat. Pintar berhitung dan matematika adalah ciri khas dari jenis kecerdasan anak ini. Namun tidak hanya pandai berhitung, anak ini dengan pintar juga berpikir mengenai konsep. Kemudian ada kecerdasan musikal. Di sini berkaitan dengan kecerdasan dalam bermain musik. Kemudian ada kecerdasan moral, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya soal nomor 4. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditory, dan kinestik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu di sini dijelaskan dulu. Visual itu dengan cara melihat, audi itu mendengar, kinestetik itu dengan gerak. Jadi yang paling tepat kira-kira yang mana? Kita lihat. A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. B. Menggunakan media komik, belajar, dan buku paket. C. Menggunakan program audio dan modul, menggunakan media audio, video, dan percobaan, menggunakan modul dan PowerPoint. Yang paling tepat adalah D, karena media audio yang untuk pendengar, video untuk yang visual, dan percobaan yang kinetik. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 5, kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan model pembelajaran. A. Problem based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Integrated learning. E. Project based learning. Jawaban yang paling tepat adalah discovery learning. Pembahasannya, langkah kerja sintak dari discovery learning dalam pembelajaran atau penyimpangan penemuan adalah pemberian rangsangan, pernyataan atau identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, kemudian menarik kesimpulan. Kemudian soal nomor 6, contoh penerapan teori behaviorisme yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktek pembelajaran adalah internet dan PowerPoint, internet dan media Zoom, PowerPoint dan Microsoft Word, Google dan YouTube, PowerPoint dan multimedia. Jawaban yang paling tepat adalah E, PowerPoint dan multimedia. Guru mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk dan permasalahan peserta didik. Ketika kemudian guru memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai peserta didiknya, maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam A. Iluminasi, verifikasi, inkubasi, persiapan meletakkan dasar produksi. Yang benar adalah D, persiapan meletakkan dasar. Nomor 8, belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Merupakan teori belajar A. Konstruktivisme, humanisme, behaviorisme, sibernetik, kognitivisme. Jawaban yang benar adalah A. Konstruktivisme. Soal nomor 9, apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang dilakukan guru adalah A. Mengidentifikasi peserta didik baik yang sudah siap maupun yang belum siap untuk mengikuti pembelajaran dengan proses berpikir tingkat tinggi. B. Tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan meminta peserta didik untuk fokus. C. Membentuk kelompok peserta didik dengan kemampuan yang heterogen dalam proses pembelajaran. D. Mengubah perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang heterogen. E. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Jawaban yang paling tepat adalah E. Soal yang ke-10, ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik. Satu di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah A. Strategi pembelajaran yang mengintegrasikan metode, bahan ajar, dan media pembelajaran secara sistematis. B. Strategi
pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. C. Strategi pembelajaran yang menyajikan situasi permasalahan kepada siswa dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan dalam penyelidikan. D. Strategi pembelajaran individual yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja masing-masing. E. Strategi pembelajaran yang melibatkan perilaku koreksi diri. Jawaban yang paling tepat adalah B. Demikianlah pembahasan tentang soal tes kompetensi teknis. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.